Penyebaran COVID adalah alat tes yang sengaja dibuat tidak akurat. Dengan metode tes seperti ini, sampai kapanpun COVID seolah-olah tak pernah hilang. Mau lockdown 1000 tahun pun, tetap saja seolah-olah COVID ini ada di tubuh kita. Mau new normal kayak apapun, tetap saja hasil tesnya positif terus. Memang ini permainan setan yang sedang dimainkan. Masyarakat dibikin ketakutan dengan virus yang akan terus ada meski sudah divaksin. Sehingga Anda harus vaksin terus-terusan, ketergantungan pada industri vaksin. Dan dengan alasan keamanan, nantinya yang sudah divaksin harus ditato sertifikasi digital. Ini adalah fakta, bukan hoax. Silakan Anda masuk ke Twitter asli Bill Gates. Ia merujuk pada link di mana ia menjawab beberapa pertanyaan netizen. Anda klik linknya. Wawancara online dilakukan di reddit.com. Dia menyapa, "I'm Bill Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation." Anda scroll ke bawah. Bill Gates menulis bahwa pada akhirnya kita akan memiliki sertifikasi digital supaya terlacak siapa yang sudah divaksin dan kapan Anda divaksin. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi digital vaksin? Itu adalah Tato.Quantum yang dikembangkan oleh MIT. Jadi, setelah divaksin, Anda akan ditato yang merupakan sertifikat digital vaksin. Ini bukan main-main. Silakan Anda buka situs id2020.org. Anda klik bagian Certification. Anda baca sendiri Certification Mark. Inilah yang disebut dengan Mark of the Beast, Tato Dajjal 666. Dari judul situsnya, Anda sudah harus paham bahwa mereka merencanakan penerapan Tato Dajjal ini di tahun 2020. Coba terus Anda selidiki, siapa saja aliansi konspirator Tato Dajjal ini. Klik bagian Alliance. Di situ tercantum aktor-aktor intelektual konspirator elit global. Gavi, aliansi konglomerat vaksin dunia, satu dari 5 pendana terbesar WHO. Rockefeller Foundation. Pada episode 19, kita sudah membahas tentang skenario lockdown dan sertifikasi digital yang dibuat oleh Rockefeller Foundation 10 tahun yang lalu. Apa yang saya sampaikan nyambung semua dengan kondisi kritis saat ini. Microsoft, Bill Gates, the next Rockefeller. Sekalian Anda buka situs resmi Gavi. Siapa saja aliansi konspirator vaksin global. Ini ada foto aktor utamanya. Kita lewati dulu, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia para konspirator vaksin dunia di balik Gavi. WHO, si juru selamat palsu. UNICEF, karena target pasar vaksin adalah ibu-ibu dan anak-anak. WHO dan UNICEF adalah institusi di bawah PBB. Bill and Melinda Gates Foundation, nggak usah ditanya lagi. Dan The World Bank. Dari sini, Anda sudah harus bisa membaca yang tersirat bahwa vaksin dan sertifikasi digital akan dikaitkan dengan alat pembayaran. Vaksin COVID plus tato sertifikasi Mark of the Beast akan jadi kewajiban. Kalau sudah diterapkan, Anda tak akan bisa menolaknya. Dan ini baru awalnya. Lama-lama, kalau Anda nggak ditato, Anda nggak bisa bertransaksi. Tato Digital ID sudah mulai dipropagandakan sebagai jalan keluar dari lockdown. Tato dulu dong, baru boleh keluar dari lockdown. Eventually, what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person. So eventually, there will be sort of this digital immunity proof that will help facilitate the global reopening up. COVID sendiri sebenarnya singkatan dari Certificate of Vaccination ID. Tentu saja dibantah oleh media-media mainstream. Mereka memang digaji untuk membantah. Setelah vaksin wajib, tato sertifikasi digital, barulah ditanam chip implant yang dikaitkan sebagai alat pembayaran. Tak ada lagi uang kertas, tak ada lagi kartu debit atau kartu kredit, tak ada lagi pembayaran melalui mobile phone. Semua transaksi dilakukan lewat chip implant ini. Ini juga fakta. Microsoft telah mempatenkan cryptocurrency dengan menggunakan data aktivitas tubuh. Tinggal tunggu waktu penerapan yang tepat, lanjutan dari sertifikat vaksin.
mendengar pemaparan tentang perilaku elit global, kebanyakan umat Muslim dan umat Nasrani teringat dengan kisah datangnya The Antichrist yang dalam bahasa Arab disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Namun, sebagian saudara-saudara kita yang beragama Islam mengatakan itu sudah diramal dalam hadis. Kita tak bisa melawan. Jadi, kita tunggu saja Imam Mahdi dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Sebagian saudara-saudara kita yang beragama Nasrani juga sama, mengatakan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu, sekarang sedang digenapkan. Kita tunggu saja the second coming of Jesus untuk membereskan persoalan. Mari kita kritisi sebentar, benarkah sikap seperti ini? Apakah Anda membiarkan kebatilan dan kezoliman di dunia, tak mau melawan, hanya menunggu diselamatkan oleh Imam Mahdi, Nabi Isa atau Jesus? Hadis tak pernah mengatakan bahwa Imam Mahdi dan Nabi Isa akan turun ketika Anda masih hidup. Bisa saja datangnya nanti, 200-300 tahun lagi, dan sebelum itu Anda pasrah tak melawan, menjadi budak Dajjal. Alkitab pun tak pernah mengatakan bahwa the second coming of Jesus akan terjadi ketika Anda masih hidup. Bisa saja datangnya 200-300 tahun lagi, dan sebelum itu Anda pasrah tak melawan, menjadi budak The Antichrist. Kepada saudara-saudara kita umat Muslim, saya ingatkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jika Anda hanya berdiam diri saja, Allah tak akan menurunkan Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk membereskan persoalan Anda. Kepada saudara-saudara kita umat Nasrani, saya ingatkan bahwa jika Anda menerima Mark of the Beast di tangan atau dahi, maka Anda akan minum anggur murka Tuhan, dan Anda akan disiksa dalam api dan belerang. Itulah yang akan terjadi jika Anda hanya diam menunggu diselamatkan. Yesus pun tak akan menyelamatkan Anda. Kedua, saya ingatkan bahwa elit global itu bukan Dajjal. Mereka adalah penyembah iblis Lucifer, bukan Lucifernya. Baru sama para budak Dajjal aja, sebagian orang sudah pasrah. Itu yang membuat para elit begitu kaya dan berkuasa, begitu sukses. Karena umat dunia yang jumlahnya banyak tak mau melawan, hanya pasrah saja. Sikap seperti itulah yang membuat kita dijajah selama 350 tahun. Elit global itu sudah kaya sekali, mereka bisa nyetak duit sendiri. Tinggal tidur aja, nggak usah kerja, duitnya nambah terus. Harta kekayaan mereka dimakan 7 turunan pun tak akan habis. Mereka nggak pernah mikir gimana caranya cari duit buat besok. Nggak pernah mikir gimana caranya cari duit buat bayar tagihan-tagihan bulanan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana memperbudak Anda semua menjadi Tuhan di dunia, dan kita semua adalah budak-budaknya. Anda dan anak cucu Anda akan selamanya disuruh pakai masker dengan alasan supaya nggak kena virus yang akan terus ada meski Anda sudah divaksin. Anda akan selamanya dicek temperatur di jidat seperti barang belanjaan di supermarket. Anda akan terus dipersulit untuk beribadah bersama. Dan nantinya Anda akan diwajibkan untuk vaksin, ditato sertifikasi digital dengan alasan untuk melacak Anda sudah divaksin atau belum. Semua itu dibungkus dengan istilah new normal. Semua pemerintah di dunia tak sadar bahwa New Normal adalah serial TV di NBC tentang LGBT. Inilah permainan setan yang sedang dikembangkan. Semua yang tidak normal dibikin jadi normal. LGBT, pasang masker, disuruh menghirup CO2-nya sendiri, cek temperatur di jidat, vaksin rutin, tato sertifikasi Dajjal adalah sangat tidak normal, tapi dipropagandakan sebagai normal, New Normal.